Selamat pagi sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Baik, semangat sekali Pak Danang. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya luar biasa, bahagia. Ini Ketum Bapak Hikmat Permadita yang akan berbagi mengenai mudik bersama Kak Tami. Oke, siap. Terima kasih Pak Danang. Baik, sahabat belajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Dik-Dik Hikmat Permadita, CTM. Beliau merupakan seorang certified theocentric motivator dan sales trainer. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Dik-Dik. Semangat pagi, semangat bisnis. Mbak Tami dan Pak Danang, terima kasih sudah dapat diundang kembali untuk berapa ya? 3 kalinya ya hari ini. 3 kali. Ya, alhamdulillah saya dapat bertemu kembali dengan guru saya yang luar biasa, Pak Danang. Oke, baik, luar biasa. Kabarnya luar biasa sekali ya hari ini, Pak Dik-Dik. Ya. Karena biasa di luar. Karena biasa di luar. Ya, kebetulan hari ini sudah hampir mendekati Lebaran. Kira-kira mungkin 1 minggu lagi, dan suasananya semakin menarik karena memang nanti juga kita akan bahas orang sudah mulai bersiap-siap untuk mudik. Begitu Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih spoilernya nih Pak Dik-Dik untuk tema kita hari ini. Baik, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah mudik. Menjelang Lebaran, biasanya banyak orang yang mudik ke kampung halaman. Apa sih makna mudik Lebaran ini? Nah, kita akan bahas tema menarik kali ini bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Dik-Dik. Jadi sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan ataupun keluar dari Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, juga bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Dik-Dik maupun Pak Danang. Tentunya kita akan persilahkan di saat sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan bagaimana nih penjelasannya Pak Dik-Dik dan juga Pak Danang mengenai mudik. Silahkan Pak. Ya, mudik ini fenomena semacam adat istiadat yang tidak boleh tinggalkan, seolah seperti itu ya. Itu terutama menjelang Lebaran. Jadi seperti kita kalau tinggal di Jakarta atau di perantauan tempat yang jauh itu seperti haus akan asal-usul sumbernya. Kita mesti kembali ke asalnya, seperti minum air sumur dari kehidupan yang dari asal kita awal mula kita berada, dan itu beda rasanya. Meskipun di saat-saat modern ini ada alat-alat teknologi yang kita bisa lewat entah video call, entah lewat SMS atau apapun, tapi beda dengan pulang itu. Pulang seolah suatu rasa keharusan karena ini memenuhi
kebutuhan batin dan kedalaman hati kita. Nanti persisnya bagaimana Pak Dik-Dik akan menyampaikan dan kita dengar, kita ikuti bersama. Salam Danang, datang untuk menang. Silahkan Pak Dik-Dik. Baik, langsung aja ya Mbak Tami. Pak. Baik, mungkin langsung aja. Jadi seperti tadi Pak Danang sampaikan bahwa memang mudik itu udah semacam budaya ya di Indonesia ini. Dan saya kira hal yang sangat membahagiakan dan ditunggu-tunggu. Seperti kita lihat bahwa hari-hari ini, ya mungkin pada hari ini tepatnya hampir seminggu ya, atau ya hampir seminggu menuju Lebaran. Dan itu hal yang sangat membahagiakan. Kenapa menjadi budaya? Karena waktu kecil pun yang saya alami sama. Tapi ada yang bertanya sampai ada semacam istilah kalau nggak mudik pasti dia orang Betawi seperti saya di Jakarta misalnya gitu. Karena memang dia nggak pulang gitu ya. Tapi kan kampungnya memang di situ. Tapi rata-rata kalau dilihat dari sisi kota di Jakarta memang hampir sebagian besar adalah pendatang. Sehingga mudik itu menjadi bagian daripada satu kebahagiaan. Bisa dikatakan mereka bekerja 11 bulan untuk 1 bulan bekal buat mudik ke kampung halamannya. Ada satu kebahagiaan di dalamnya ketika mudik, ada satu kebersamaan di dalamnya, ada satu harapan untuk sampai ke tujuan, kembali ke rumah. Bila seperti saya misalnya, istri saya dari Karanganyar Solo, jadi pasti harus mudik. Kemudian saya sendiri dari Bandung juga mudik. Dan ini satu hal yang menarik karena kedua tempat itu kan berjauhan gitu ya, dan tempatnya pun tidak di salah satu gitu loh. Dan seperti biasa kita bisa lihat fenomenanya ketika mudik ini, tiket 1 bulan sebelum bulan puasa pun sudah habis kalau saya lihat di kereta api misalnya, atau juga ada yang mudik melalui pesawat terbang. Dan fenomena yang hampir setiap tahun terjadi adalah mudik dengan menggunakan sepeda motor misalnya. Yang luar biasanya sepeda motornya kan bebek, ditambahin belakangnya pakai pakai tambahan sehingga lebih panjang, sehingga muatnya itu melebihi dari kapasitasnya. Jadi dapat dikatakan motornya bebek tapi bawanya gajah gitu ya. Karena bisa kita lihat berapa orang di situ, ada ibu, anak, dan bapaknya, ditambah dengan barang-barang yang disimpan di belakang motornya itu dengan tambahan alat seperti kayu gitu. Itu luar biasa. Dan kadang-kadang kita merasa miris juga dengan kondisi seperti itu. Walaupun pemerintah sudah beberapa kali menyampaikan hati-hati dengan itu dan bahkan dilarang, tapi tetap keinginan untuk pulang, keinginan untuk kembali ke asal. Jadi mudik itu adalah kembali ke tempat asal. Itu sangat luar biasa. Dan kayaknya apalagi yang sudah mempunyai bekal gitu, kita sudah mengumpulkan sampai 11 bulan bekerja di Jakarta misalnya, itu disiapkan sebetulnya untuk dibawa bekal sebagian untuk pulang ke tempat asal, sehingga kebahagiaan seperti itu harus dilakukan setiap tahunnya. Seperti waktu saya kecil pun demikian. Dulu orang tua saya kebetulan militer itu ditempatkan di Kota Malang misalnya, sementara tempat asalnya adalah dari Bandung. Dan itu luar biasa menggunakan kendaraan yang namanya GES itu mobil tentara gitu loh, yang sebenarnya tidak nyaman untuk pulang, tapi dengan dimodifikasi pakai kasur belakangnya, pakai apalagi bahan-bahan yang kira-kira nyaman, itu harus dilakukan itu untuk pulang. Itulah fenomena mudik dari tahun ke tahun sehingga menjadi budaya di Indonesia. Dan saya tidak menemui hal seperti itu di Arab Saudi misalnya, di kota Mekah misalnya. Itu tidak terjadi gitu loh. Tidak terjadi mungkin karena kota Mekah orangnya yang banyak pendatangnya mudik gitu loh. Memang tidak terjadi di kota Mekah, tapi mungkin di kota-kota sekitarnya mungkin terjadi seperti itu. Nah, fenomena ini tentunya berhubungan dengan ketika yang mudik itu sudah menyiapkan seperti bekal gitu ya, bekal kemudian, dan luar biasanya juga yang akan dikunjungi oleh kita sebagai pemudik
Dalam hal ini kadang-kadang kalau ketika masih ada orang tua kita itu ketika dikabari begitu senangnya juga. Ada kebahagiaan untuk bertemu mungkin dengan anaknya, bertemu dengan cucunya gitu ya. Dan itu di sana pun luar biasa persiapannya. Mungkin Mbak Tami bisa dilihat bahwa ketika di kampung dicoba dicat rumahnya, kemudian dirapihkan rumahnya, dibersihkan rumahnya gitu ya. Luar biasa persiapan untuk menjemput atau menerima anaknya yang akan datang dari luar kota. Dan luar biasanya lagi, Mbak Tami, makanan-makanan yang jarang ketemu di hari-hari biasa itu keluar juga di ketika kita mudik dan sampai di kampung halaman. Kadang-kadang mulai dari makanan klasik gitu ya, kayak dodol, kemudian ada ketupat, ada sampai yang kontemporer misalnya ada biskuit gitu ya, kemudian ada cake segala macam, atau yang tempatnya kontemporer tapi isinya klasik gitu ya, seperti misalnya kalengnya Kongguan isinya rengginang. itu udah menjadi bagian cerita yang setiap tahun itu terjadi gitu loh, bahwa ketika kita buka tempatnya dari Kongguan itu isinya pasti rengginang. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Saya kira menarik ini. Satu fenomena yang luar biasa. Dan demikian juga dengan ketika kita ingin sampai ke sana, tentu bekal kita harus ada gitu loh. Dan kita akan selalu bergembira kita bawa bekal, apapun bekalnya gitu loh. Yang naik kereta kita bawa dus lebih banyak dari biasanya, dan dus itu biasanya dus Indomie isinya apa gitu ya, kue-kue atau apa. Dan di motor pun yang tadi saya katakan, semua dus-dus itu dibawa pulang. Dan yang luar biasanya adalah ada satu fenomena ketika orang itu tidak memiliki bekal atau mungkin bekalnya kurang, kadang-kadang hasrat untuk pulangnya itu berkurang gitu loh. Jadi keinginan untuk pulangnya itu ada seakan-akan ada yang tidak siap gitu loh. Jadi kadang-kadang saya pernah menemukan, saya nggak pulang Pak. Kenapa nggak pulang? Karena saya tidak punya bekal. Dan kita kadang sedih seperti itu ya, bahwa dia tidak punya hasrat pulang karena tidak punya bekal. Nah, fenomena ini tentunya kalau kita hubungkan dengan fenomena yang tadi itu adalah dunia, bahwa kita pulang kembali ke tempat asal, saya kira sebagai theocentric motivation, saya kira kita juga bisa menghubungkan ini sebagai fenomena bagaimana kita setiap manusia akan kembali, akan pulang juga kapanpun waktunya sesuai dengan yang sudah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Kalau kita bandingkan dengan persiapan yang tadi, pertanyaan yang terbesar adalah apakah kita sudah memiliki bekal juga gitu untuk kembali pulang, yang itu tidak bisa direncanakan. Tapi itu harus selalu dipersiapkan setiap saat, bahwa siapapun kita, apapun profesi kita akan kembali, kita akan pulang, kita akan mudik gitu ya. Kita juga akan mudik sebetulnya ke Sang Pencipta kita, yang tentu saja di situ akan terjadi diminta pertanggungjawaban kita sebagai hambanya setelah kita hidup di dunia. Fenomena inilah yang sebetulnya bisa dikaitkan bersamaan. Seperti yang beberapa minggu lalu sebagai hikmah daripada puasa, salah satunya adalah bagaimana peningkatan ketakwaan individu, kemudian ketakwaan secara sosial, dan bagaimana itu membuat karakter kita menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya bekal di dunia yang kita coba gariskan atau wujudkan seperti mudik tadi, harusnya juga bersamaan dengan persiapan kita yang sama dengan bekal kita untuk di akhirat nanti, yang itu tidak bisa direncanakan. Kayak mudik itu sebenarnya miniatur juga, seperti miniatur kita ketika kita pulang gitu. Kita bayangkan bagaimana sekarang sibuknya pemerintah mengatur lalu lintas yang H- berapa ya, 4 atau 5 itu sudah satu arah, itu dari arah Bekasi sampai Semarang itu jadi satu arah. Dan diperkirakan berapa juta kendaraan gitu yang akan pulang. Dan begitu sibuknya itu kita mempersiapkan itu supaya kita menjadi lancar untuk pulang atau kita untuk mudik. Dan saya kira itu juga yang dicoba disiapkan oleh Sang Pencipta kita
sudah diberi berbagai macam fasilitas seperti di bulan Ramadan itu, semua diberikan tiket-tiket untuk puasanya, dikalikan pahalanya, dikalikan juga ibadah yang lainnya seperti sedekah, kemudian zakat, kemudian ketika sholatnya pun ditambahkan seperti sholat sunat, ada taraweh segala macam, itu disiapkan begitu banyak oleh Sang Pencipta, sama juga pemerintah kalau di dunia kita, itu supaya kita lancar dan banyak sekali apa yang bisa kita lakukan di situ untuk menjadikan bekal kita untuk pulang. Nah, itulah salah satu bagian yang bisa dijadikan makna dari mudik dari dua sisi. Jadi jadi kebaikan di dunia, jadi fi dunia hasanah dengan wabil akhirati hasanah itu harus bareng. Jadi jangan juga kita terlalu terbuai dengan kebahagiaan kita pulang mudik di dunia ke dunia di satu tempat, tapi juga kita juga harus mempersiapkan bagaimana bekal kita itu cukup dan mungkin harus lebih banyak, dan kita yakin bahwa bekal kita itu cukup untuk kita sampai di kampung akhirat nanti. Itu dulu dari saya, Pak Danang. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik. Ada catatan ya Mbak Tami, Pak Didik ya. Kalau tahun lalu mungkin baru mulai meredanya COVID, sehingga yang mudik itu 86 juta. Ya, tapi sekarang begitu sudah leluasa itu diperkirakan 125 juta, Pak. Jadi naik 50%. Jadi tadi seperti Pak Didik sampaikan, ya di luar kita berdesak-desakan, panas, haus, bahaya. Tapi harapan ketemu keluarga, persaudaraan, kasih itu yang bisa mengalahkan semua itu. Jadi ini perjuangan yang membuahkan hasil kedamaian di dalam hati, ketenangan hati ini yang diperjuangkan. Kerja seolah setahun ya, 11 bulan, tujuannya untuk mudik. Kalau saya mengalami waktu sama istri saya itu ke Korea Selatan. Lucunya mudik dia itu di akhir tahun. Jadi menjelang tahun baru itu, saat saya ke pedesaan-pedesaan mau ke kota, justru orang kota pada pulang ke desa semua, Pak. Mereka ketemu orang tua, sungkem, hormat. Jadi meskipun mereka Korea cukup maju, tapi adat ketimuran, kebiasaan untuk menghormati orang tua dan untuk ya minta berkah restu itu ada. Sehingga kemacetannya itu justru di awal tahun baru orang-orang mudik ke kampung, bukan ke kota. Baru tanggal 1-nya setelah mereka sungkem, mungkin siang sorenya tanggal 1-nya baru balik ke kota, macet-macetan di sana dan orang tumpah ruah seperti lebaran di sini. Tahun lalu kebetulan saya juga nggak mudik ya, tapi main ke Bali ya, menyewa bis kecil begitu. Itu juga luar biasa karena tadi disampaikan tahun lalu baru 86 juta, agak lumayan lancar Pak Didik. Mungkin kalau sekarang saya 25 juta mungkin lebih ramai lagi kali ya. Jadi selama setengah bulan pulang balik dari Bali itu lumayan lancar, dan di sana pun juga tempat-tempat rekreasinya juga nggak begitu padat sekali. Tetapi yang kita bayangkan kepadatan selalu menumpuk di terminal, di stasiun, di pelabuhan. Di pelabuhan panjang sekali, bisa 5-7 km gitu loh. Tapi kita kan ada cara-cara tertentu di mana kalau kita punya teman atau kenalan di penyeberangan, ya sudah tambah berapa kita bisa langsung ikut kapal. Tapi kapalnya bukan kapal yang enak juga. Kapal barang itu sehingga nggak karu-karuan rasanya, tapi kan yang penting cepat. Nah itu. Jadi ini mesti kita antisipasi. Begitu juga di Pelabuhan Merak. Ya Pak Gauni, banyak perantau dari Sumatera ya, Padang, pandai berdagang. Itu kan banyak kan mereka pada merantau di sini ya, nasi Padang dan seterusnya. Nah ini yang lucu memang gini Pak, waktu saya ke Bali itu jalan macet itu antara Jakarta sampai Jogja Solo. Sudah itu ke timur itu lancar. Jadi memang banyak kan orang Jawa itu ya Jogja, Solo, Wonogiri yang jualan bakso itu sudah itu lancar. Tapi ya mesti hati-hati. Saya sendiri dari Klaten juga senang kemarin sudah dibuka untuk tol Jogja Solo ya. Sehingga itu agak memperlancar, bahkan ada yang belum jadi tapi dikasih tolo-tolo supaya untuk menjaga kalau siang hari dan malam harus hati-hati.
Apalagi Pak Didai sampaikan, ya saking semangatnya orang-orang yang mungkin kurang mampu itu lalu nggak kebagian tiket bawa motor. Dan ini kemarin kan juga luar biasa ya. Ribuan diadang karena yang adang lama-lama nggak kuat juga kan. Lebih banyak yang diadang daripada yang mengadang, akhirnya lolos juga. Nah, semangat ini yang perlu kita hargai. Pemerintah yang penting itu mengawal dan menyediakan pos-pos entah kesehatan, peristirahatan, atau mungkin tempat-tempat yang entah itu pengisian bahan bakar. Karena sebelum aku pernah mengalami juga waktu buka tol pertama kali di Brebes itu, Pak. Di Oh ya, Brebes itu bisa iya. sehari semalam cuma di jalan tol karena semua Iya. mencoba tol baru. Sehingga memang yang ke Klaten harusnya 7-8 jam, waktu itu 33 jam, Pak. Harusnya udah 4 kali bolak-balik gitu. Nah ini makanya kalau yang sudah sekarang mulai libur, terutama anak-anak sekolah, sudah bolehlah merelakan untuk mencicil, artinya ya mulai mudik dulu ya, nanti orang tuanya menyusul supaya apa? Supaya jalan nggak terlalu padat pada hari haknya. Nah, apa yang disampaikan Pak Didik untuk hati-hati di luar pas semangat untuk bertemu orang tua, sanak saudara, kembali ke asal, kita tetap juga pegang hal-hal yang harus kita waspadai. Begitu Pak Didik, begitu Mbak Tami, silahkan. Ya. Bagaimana Mbak Tami, dilanjutkan? Baik, mungkin saya akan bercerita bagaimana suasana ketika pulang gitu ya. Ada dua yang berbeda. Ya kebetulan istri saya dari Jawa dan saya sendiri sebetulnya Sunda karena dari Bandung. Ada yang menarik yang dari setiap momentum Lebaran itu. Yang pertama ketika ke Solo atau ke Karanganyar itu ada satu yang disebut dengan kami punya satu terah namanya Terah Abdurrahman. Di situ terdiri dari mulai dari yang yud gitu ya. Yang itu berarti 2 di atas saya gitu. Itu setiap tahun berkumpul di rumahnya di satu desa di daerah Karanganyar itu besar sekali sampai bisa hampir ratusan, mungkin hampir 300 orang atau 400 orang lebih. Itu dari mulai uyut, kemudian kakek, kemudian ya generasi sama, terus cucu sampai cicit. Dan luar biasa setiap keluarga itu dengan pakaian yang seragam untuk memudahkan, mencirikan. Oh ini dari turunan darah dari anaknya Om ini misalnya. Oh ini dari anaknya Om ini gitu. Dan itu suasananya ramai sekali. Yang puncaknya adalah yang disebut dengan sungkeman. Jadi mulai yang tua, kita sungkem dari yang mulai tua itu lama sekali Pak. Dapat dibayangkan itu berputar gitu ya dari mulai yang tertua sampai yang termuda gitu ya. Itu hampir menghabiskan berjam-jam sendiri gitu loh untuk bisa melakukan tapi itulah kebahagiaan walaupun akhirnya kita tidak kenal gitu, tidak langsung karena kan dari beberapa tempat dan berjauhan yang jarang bertemu dan hanya bertemu di situ. Nah, disitulah sebetulnya makna kebahagiaan pulang ke tempat asal, artinya bahwa kita ada satu terah gitu, satu keluarga besar, ini loh, keluarga besar walaupun tidak terlalu kenal gitu ya, apalagi dengan generasi kedua di bawah kita misalnya. Tapi disitulah kebahagiaan yang terjadi. Disitulah kita bisa melihat bahwa baru saja satu terah seperti ini gitu loh. Dan ternyata memang banyak sekali kalau di Jawa itu dengan terah-terah yang luar biasa lebih banyak, bahkan ada yang sampai ribuan. Dan itulah salah satu kebahagiaan bertemu kembali kepada asal ya. Jadi yang disebut mudik itu adalah kembali ke asal. Maknanya seperti itu dan budaya itu menurut saya budaya yang baik sekali karena kembali kepada makna puasa. Yang kedua adalah ketakwaan sosial di mana kita harus mulai melihat bahwa ketakwaan individu kita itu tercermin di ketakwaan sosial, terutama dengan keluarga, orang tua gitu ya, yang saya akan ceritakan bahwa sebetulnya keberhasilan kita cuma 30% oleh diri kita, dan 70% sebetulnya dari ikhtiarnya orang tua, dari doa-doa orang tua, dari orang tua mencari mencari nafkah untuk menyekolahkan kita, kemudian orang tua juga saya kadang-kadang suka teringat ketika saya mau ujian di kuliah dulu, secara tidak sengaja saya bilang,
Bu, saya mau ujian gitu. Dan betapa mereka itu, orang tua saya langsung sholat gitu ya, setiap untuk ujian, tiap hari dia sholat, namanya sholat hajat gitu ya, supaya anaknya bisa dimudahkan dalam menjawab soal-soal ujian. Itulah yang kadang-kadang kita nggak pernah sadar. Kadang-kadang kalau kita sukses itu, wah ini karena saya nih sukses. Padahal mungkin cuma 30% ikhtiar kita. Selebihnya adalah doa-doa orang tua kita, ikhtiar orang tua kita yang membesarkan kita, mencarikan sekolah yang baik buat kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Dan itulah sekarang waktunya untuk dalam tanda kutip kita membalas gitu ya, walaupun tidak sepadan lah. Kita membalas kembali ke tempat asal. Alhamdulillah kalau kita masih punya orang tua dan orang kita muliakan di situ dan kita bahagiakan, walaupun pasti tidak akan sepadan dengan apa yang mereka berikan. Saya kira itu yang makna yang cukup mendalam dalam salah satu sisi. Tapi kalau saya di Bandung itu tidak seperti itu, karena di kami itu tidak di Bandung ya, sebetulnya di satu kota Sumedang. Sumedang itu masuk lagi namanya Desa Situraja. Itu satu desa itu keluarga semuanya, karena memang desa kecil dibentuk, dia beranak pinak, kemudian ada orang luar menikah dengan di situ. Akhirnya ketika ke desa itu ya semua menjadi keluarga gitu loh. Itu yang menarik. Jadi ada dua fenomena, yang satu fenomena di Jawa dan satu di fenomena di Sunda, yang pada isinya intinya kedua-duanya adalah betul-betul menghormati tempat asal, betul-betul menghormati orang tua, betul-betul sama desanya sama Pak. Jadi kalau di Solo itu tidak di Solonya, tapi Karanganyar masuk lagi ke desa berapa 15 km lagi, sama di kami juga bukan di kota Sumedang, itu masuk lagi 15 km sama desa Situraja, dan itu desa terpencil gitu. Dan kita bisa bayangkan dari desa itu bisa kita ke kota seperti ini kan luar biasa gitu loh. Kalau kita melihat secara apa ya, secara ikhtiar gitu. Jadi ternyata dulu kakek pindah ke Bandung karena kan Sumedang itu kota yang paling transparan Pak katanya. Kenapa paling transparan? Karena semua pada tahu. Jadi semua jualan tahu gitu loh. Jadi kakek saya itu salah satu yang ke Bandung itu jualan tahu gitu. Nah dari situ dia menyekolahkan anaknya sampai jadi tentara misalnya. Kemudian anak itu Jenderal Pati, bapak saya itu menyekolahkan anak-anaknya kemudian ke universitas yang lebih baik lagi. Dan luar biasa. Dan kita harus kembali dan berterima kasih, salah satunya adalah mudik. Jadi mudik bukan hanya sekedar fenomena capek berkeringat dan bermacet-macetan, tapi setelah sampai itu luar biasa, maknanya yang luar biasa. Dan ini saya kira budaya Indonesia yang harus selalu dijaga. Walaupun mungkin tadi kata Pak Danang harus dijaga juga pas mudiknya itu, jangan sampai terjadi kayak Brexit gitu ya dulu ya, di Brebes exitnya itu luar biasa. Saya juga sama Pak, sama harusnya mungkin ke Solonya itu cuma setengah hari atau ya sehari paling lama. Itu bisa 2 hari dan nggak jelas gitu mau bisa pulang atau enggak. Saya kira itu fenomena yang menarik, tapi tetap aja tiap tahun orang ingin pulang gitu. Begitu ada lagi. Jadi mudik itu secara nyata tadi kembali ke asal, ke origin, ke tempatnya. Jadi makna menjadi lebih luas lagi, bukan sekedar religi atau milik umat Islam saja, tetapi semua merasakan, terlebih yang harus menghormati orang tua. Nah, kalau saya suka mengakali kadang-kadang kalau takut macet karena saya bukan Muslim, saya pulangnya pas awal puasa, Pak. Itu jalan sepi, lancar, bisa pulang balik kalau mau sekarang ini karena tolnya. Tetapi maknanya beda dengan yang berdesak-desakan, karena dengan kerja keras itu maka rasa haus itu beda. Misalnya terus beli semangka di tengah jalan, ngisi bensin di tengah jalan harus ngantre berkilo-kilo, itu beda rasanya, kepuasannya beda. Jadi memang ada nuansa yang ikut dirasakan. Bapak saya juga begitu, meskipun bukan Muslim, tetapi minta anak-anaknya itu pulang hari Lebaran. Masalahnya apa? Kalau dia harusnya pulang kan Natalan, Tahun Baru, tapi minta Lebaran karena itu yang rame. Masalahnya bukan hanya nggak mau pulang Lebaran, Pak, macetnya itu gitu loh sebetulnya. Tetapi ya orang tua bagaimanapun juga kita harus berusaha bisa ngumpul kan, malah jadi 2 kali kita kan, Natalan dan Lebaran kan. Nah seperti itu. Jadi termasuk kayak kemarin istri saya diundang oleh perusahaannya yaitu Poli dan HP itu. Ini ada buka puasa ini
datang nggak datang, saya bilang gitu. Saya terus terang Mbak Dik-Dik, saya naksir itu kolaknya, kolak pisang, kolak Hanya bisa biji. keluar pas puasa sama Lebaran aja itu. Iya itu kan kalau nggak puasa begini kan nggak ada. Iya. Nah, terus terang aja karena di apa ya Habitat Kuningan Jalan Setiabudi itu kena ganjil genap. Nah, yang datang kan mungkin nggak ada separuhan karena orang selain sore juga mungkin juga ada buka puasa di mana-mana bareng-barengan. Sehingga ya terus terang, waduh bisa puas sekali tuh makannya. Sampai pulang pun berlimpah-limpah karena yang datang kurang lebih hanya separuhnya. Jadi kalau kita memaknai itu sebetulnya banyak. Termasuk tetangga-tetangga nganterin apa kolak. Ini ya kita senang ya kita ganti dengan jeruk atau buah yang lain sehingga tali silaturahmi ini juga ada. Jadi bukan sekedar puasa, sekedar lebaran dan sekarang ini kalau sudah mau menjelang dekat-dekat lebaran ini rasa senang itu juga ada. Karena waktu kecil saya itu teman-teman saya kan muslim semua. Jadi kalau puasa gitu saya suka nungguin mereka tarawih, begitu tarawih selesai kan saya dapat bagian makanan. Terus kalau lebaran pagi-pagi saya ikut keliling, meskipun saya Kristen tapi saya ikut keliling, ikut sungkem, Iya. ya. Lalu akhirnya yang namanya anak-anak kan dapat itu Ya, betul. cepean gitu sehingga Iya, lalu iya. bisa ke alun-alun melihat apa tontonan apa ke kuda putar itu atau tong setan atau macam-macam itu. Nah, inilah kebahagiaan-kebahagiaan ini seperti kalau Pak Dik itu merasakan, saya pun juga merasakan dari si yang lain sampai sekarang juga seneng ya. Apalagi zaman dulu meskipun sekarang dilarang petasan-petasan itu. Wah, kadang ada yang tetangga saya itu paling puas kalau lebaran itu merconnya itu bertonton sehingga memekakkan telinga itu. Tapi sekarang kan mulai mulai dilarang karena apa ya demi keamanan. Nah, inilah pernik-pernik dari mudik itu sehingga istilah itu menjadi kebanyakan. Coba kalau kita bandingkan di India itu sampai orang naik-naik ke atas kereta yang sangat berbahaya sebetulnya, tetapi begitu gigih mereka untuk pulang ketemu orang tua, netulan dan seperti Pak Di tadi sampaikan, sering kadang-kadang saya lupa berdoa, saya nggak ngapa-ngapain kok saya berhasil sukses. Di situ kita ingat, orang tua kita pasti hari-harian berdoakan pada kita siang, pagi, malam mendoakan supaya anaknya sukses. Dan anaknya sukses biasanya orang tua nggak minta apa-apa, justru dia senang karena anaknya sukses. Kita kadang-kadang yang justru kurang memperhatikan orang tua kita untuk menengok untuk mudik ke kampung. Oke, sementara itu Pak Diboy silahkan tambahan atau Mbak Tami kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali cerita dari Pak Danang dan juga Pak Dik-Dik mengenai mudik dan juga lebaran ya, sahabat belajar. Mbak Tami Baik. mudik kemana ngomong-ngomong? Kalau aku sih nggak mudik, aku orang Betawi asli. Jadi Oh, emang cuma enak, nggak macet-macetan kumpulan, dong. iya. Jadi ceritanya relate sama Pak Dik-Dik sih, sungkem gitu, terus muter-muter semuanya kayak gitu sih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Dik-Dik dan juga Pak Danang. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini mengenai mudik. Nah, bagi sahabat belajar yang ingin bertanya, bisa juga langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom, atau bisa juga nih untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang dan juga Pak Dik-Dik. Kayaknya ada yang bertanya, Mbak. Iya, dan saat ini sudah ada pertanyaan nih dari Ibu Citra, luar biasa. Halo, selamat siang Pak Danang dan Pak Dik-Dik. Saya ada pertanyaan, apakah boleh kita tidak mudik yang mana menjalin silaturahmi karena takut ditanyakan perihal kapan lulus, kapan nikah, kapan jadi PNS dan lain-lain, Pak. Nah, terima kasih sebelumnya untuk jawabannya, Pak. Itu dari Ibu Citra. Boleh dijawab oleh Pak Danang terlebih dahulu? Silahkan, Pak Danang. Terima kasih pertanyaan yang bagus bagi anak modern ya. Tetapi sebetulnya kalau seperti ini dalam tanda petik kita dianggap sebagai pembangkangan loh, anak yang nggak setia sama orang tua loh. Iya benar. Bagi kita nggak masalah, tapi bagi orang tua, meskipun kita kadang-kadang risih, kapan nikah, kapan punya anak kalau sudah seperti itu dan seterusnya ya. Ya kita akan bisa aja bilang ya Tuhan belum berkehendak, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Atau guyon aja. Kalau gitu cariin dong. Oh, mana dong? Harusnya kita nyantai-nyantai aja. Nah, ini kadang-kadang itu memang terus terang bisa membuat luka, ada rasa bersalah. Ya. Jadi sebersalah-bersalahnya itu lebih bersalah kita tidak pulang dibandingkan kita kalau pulang ditanyain hal seperti itu.
Mungkin Pak Didi akan berikan tambahan yang lebih jelas. Silakan Pak Didi. Menarik ya. Saya kira hal yang pernah saya alami juga, Bu Citra. Jadi pertanyaan yang Ibu Citra, saya kadang-kadang pas baca, wah ini mah gue banget gitu loh ya pada saat itu ya, pada masanya. Kalau sekarang saya sudah selesai menyelesaikan masalah itu gitu loh. Tapi pada akhirnya saya juga kadang-kadang suka merenung, bukankah kita pulang itu dalam mudik itu justru kita bertemu dengan terutama orang tua dan saudara-saudara, justru kita bisa minta didoakan. Yang tadi kita bilang bahwa pasti ada jalan bukan dari ikhtiar kita sendiri, tapi dari ikhtiar orang tua. Kita minta doakan dengan tulus gitu loh, dengan apa yang dia pertanyakan gitu loh. Jadi kalau Pak Dadang tadi belum, ya kita bilang aja mohon doanya, dan mudah-mudahan dengan doa tersebut hal ini bisa kita lakukan dan kita jalankan. Jadi kuncinya jangan diputus silaturahmi, justru dengan silaturahmi jangan-jangan kata Pak Danang tadi jodohnya justru di situ sebetulnya. Justru ya di daerah situlah. Go pe go gitu kalau bahasa Jawa dulu Pak. Tonggo pe tonggo. Jadi ya tetangga-tetangga situlah sebetulnya jodohnya gitu ya. Yang memang kan kita tahu jodoh dan segala macam kan itu rahasia dari Sang Pencipta ya, rahasia Allah. Jadi termasuk rezeki gitu ya, termasuk juga apa yang kita ikhtiarkan selama itu, kalau di kami selama Allah itu senang dan ridho apa yang kita lakukan, ya kita lakukan itu gitu loh. Karena yang bisa membolak-balikan hati kita, yang bisa memberikan rezeki kita yang tanpa diduga kan beliau gitu. Jadi kuncinya adalah kita lakukan apa yang membuat Allah atau yang membuat Sang Pencipta itu senang, kita lakukan. Dan jangan kita lakukan yang membuat Tuhan Allah kita itu tidak senang. Kan sesederhana itu sebetulnya. Karena kita meyakini semua apa yang terjadi di dunia ini pasti semuanya adalah kehendak dari Allah gitu ya. Kehendak dari Tuhan. Jadi kunci dari kita cukup setiap yang kita lakukan, kira-kira ini Tuhan senang, kita lakukan. Kira-kira Tuhan ini tidak senang, ya jangan dilakukan. Masalah hasil dan segala macam, ya kita serahkan kembali kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Karena rencana beliau kan pasti lebih baik daripada rencana kita. Kita diberi kesulitan, belum tentu kesulitan. Mungkin ini ujian untuk menjadi yang lebih baik gitu. Jadi kuncinya silaturahmi itu utama loh, menurut saya ya. Silaturahmi itu luar biasa, dan pintu rezeki itu justru dari silaturahmi. Salah satunya, jangan putus silaturahmi, karena dengan mudik ya, mudik itu salah satunya adalah silaturahmi untuk kembali ke tempat asal. Di sana kita bisa banyak merenung, bisa banyak berterima kasih, justru bersyukur bahwa kita sampai saat ini seperti ini, ada kontribusi besar dari mereka, dari keluarga kita yang tidak hanya secara fisik, tapi juga secara doa yang tanpa kita duga, mereka berdoa tanpa kita minta, dan kita menjadi seperti saat ini, yakinlah bahwa ini juga salah satu dari ikhtiar mereka. Begitu Pak Danang dan Mbak. Ya, ada istilah juga Pak, gedang kepok, gedang hijau, jarine mondok dipek bojo loh ya. Itu relasi juga. Kalau kita itu baik-baik, karakter, watak, dan kita baik, pasti anak-anaknya dari yang kita pondokin kan bisa tersentuh pada kita kan. Wah, itu tuh, belum tentu tetangga-tetangganya gitu. Jadi tergantung respon jawaban kita sendiri kok. Begitu ya Mbak Tami ya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Danang dan juga Pak Didik. Terima kasih juga untuk pertanyaan dari Ibu Citra. Saat ini kita juga ada salah satu penanya dari tim Indonesia Belajar, yaitu Ibu Jessica. Saya izin untuk dibacakan ya. Izin bertanya Pak, apabila saat mudik seringkali keluarga bertanya sesuatu yang tidak berkenan di hati, seperti pertanyaan dari Ibu Citra. Nah, apakah dari Pak Danang dan juga Pak Didik ada tips nih supaya tidak bersedih setelah dipertanyakan hal tersebut? Mungkin boleh dijawab oleh Pak Dik terlebih dahulu. Silahkan Pak Dik. Aduh, saya tadi berharap Pak Danang dulu adalah yang lebih senior. Baik, memang inilah satu bagian dari, sebenarnya ini bagian dari kedewasaan kita ya sebetulnya. Menurut saya lebih banyak kita mendapatkan hal-hal seperti itu yang ya pertanyaan yang kita tidak berkenan gitu ya.
Ya saya kira itulah bagian daripada bagian hidup kita, pasti kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Nggak mungkin lah karena kita sebagai manusia semuanya serba baik, semuanya serba enak gitu ya, semuanya serba menyenangkan gitu loh. Justru dengan banyak atau adanya hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang kurang berkenan gitu. Saya kira ini bagian kita untuk mencoba membesarkan diri kita gitu ya, mencoba untuk berbesar hati bahwa ya memang kita manusia, nggak mungkin lah semuanya serba sempurna, semua seperti harapan mereka gitu. Justru kita harus semakin yakin dengan diri kita bahwa alhamdulillah ada yang mengingatkan gitu ya, ada yang menanyakan. Justru aneh ketika kita seperti ini tapi kok nggak ada yang nanya sih gitu. Berarti kan nggak ada yang perhatikan. Dengan mereka bertanya seperti itu, kita harusnya bersyukur bahwa mereka memperhatikan kita, bahwa kita juga diingatkan bahwa ada yang mereka harapkan. Walaupun pada akhirnya semua kan tergantung kita juga gitu ya. Dan karena kita yakin bahwa kita tidak melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, kita yakin saja bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik gitu loh. Jadi jangan terlalu didengar juga sebetulnya kalau kita yakin memangnya dia bisa menentukan diri kita ke depannya gitu loh. Dan kita tenang aja gitu. Artinya semakin banyak hal ini akhirnya kita akan lebih dewasa, maksudnya lebih matang gitu ya. Kita akan terbiasa, justru kita lebih senang banyak hal-hal negatif tapi kita respon dengan positif. Itu ya salah satu yang saya kira Pak Danang itu luar biasa tuh. Pak Danang punya ilmunya itu. Jadi bagaimanapun jeleknya yang kita dapati tapi tetap kita memberikan yang terbaik buat mereka. Saya kira itu akan memberikan contoh atau membuat kita menjadi lebih ikhlas gitu ya, lebih lega dan lebih sehat secara ini, dan saya yakin apa yang kita inginkan akan segera cepat terpenuhi gitu, tanpa harus dipaksa oleh mereka gitu. Jadi kembali kepada kita tetap melakukan hal yang baik kepada setiap orang walaupun orang itu mungkin tidak baik kepada kita. Perlu waktu memang dan perlu perlu satu perenungan yang pada akhirnya kita bisa lega ketika kita menerima sesuatu yang tidak berkenan di hati kita. Silakan Pak Danang. Ya, terima kasih Pak Dik-Dik. Saya menambahin ya. Jadi memang itu semua tergantung dari respon kita. Justru dengan ketemu itu justru malah mungkin kita bisa mendapatkan solusi. Untuk konkretnya ya, saya sama istri saya itu kan nggak punya anak. Sering selalu bertanya, wah, orang kadang-kadang kalau ngomong ngajak nanya Pak Didik ya, dikutuk Tuhan, nggak diberkati, mandul, dan seterusnya. Tapi saya santai. Nah, kita harus memberikan istilahnya itu reference. Justru kalau saya nggak punya anak, saya bisa ngomong atau titipin cucu-cucu. Sehingga waktu mereka pada sulit-sulit, mereka mencari tempat titipan, kita sudah siap membantu. Saat kita saudara-saudara kesulitan keuangan, entah kontrakan, entah beresin rumah, cicilan motor, mobil, dan seterusnya, nah mungkin bisa membantu karena kita nggak direpotkan dengan anak. Nah, kita juga bisa membantu anak yatim, para janda, orang yang kesusahan, kunjung penjara, dan seterusnya nggak diperhatikan. Dan itu kita syukurin bahwa kita diberi berkat melimpah. Kalau soal jodoh mungkin karena belum jodohnya. Kita kasih bandingan, banyak orang kan terpaksa menikah, akhirnya mereka bercerai atau berantem dan seterusnya. Apa Bapak Ibu, adik kakak semua suka seperti itu. Atau justru malah sebaliknya, dengan begini aku bisa membantu sekolah adikku, sekolah kakakku, atau juga orang tua, atau perawatan, dan seterusnya. Sehingga seperti disampaikan tadi, hal yang positif yang kita ungkapkan. Sehingga orang bisa menerima, oh kelebihan kamu di situ. Jadi dalam kekurangan kita itu ada kelebihannya. Misalnya, saya dengan nggak punya anak, maka siap setiap saat. Oh, ada orang sakit, kita bisa menolong. Oh, ada orang meninggal, harus misalnya diangkut ke rumah sakit, kita bisa membantu. Kalau kita punya anak, mungkin mikir-mikir dulu, sebentar anakku harus sekolah dulu, anakku harus menunggu libur dulu, dan seterusnya kan. Jadi coba kita lihat, alihkan apa yang mereka pertanyakan dengan sesuatu yang positif yang kita lakukan, sehingga mereka melihat ada value nilai tinggi yang kita punyai. Misalnya kita sehat, lalu kita bisa membantu orang lain, lalu kita bisa siap setiap saat bisa sedia bekerja sama atau membantu dan seterusnya. Sehingga kita di situ punya value, punya nilai, punya harga diri, punya martabat yang tinggi juga.
Terlebih mungkin dengan begini saya masih bisa menjaga kesehatan, saya menjaga kesehatan orang lain, dan dengan demikian saya juga dilindungi Tuhan, ya Allah itu baik sama kita, sehingga sampai sekarang saya masih bisa bersama dengan keluarga-keluarga. Mungkin seperti Pak Didik tadi, ini kumpul supaya kita itu beda dengan yang lain, supaya gampang, ya kita beli seragam kaos ya. Jangan dilihat nilainya, 50.000 di ITC sudah dapat kok. Tapi kalau tulisannya nih keluarga, dik-dik, para hikmat, para mandita, wah udah itu kasih nomor 1, 2, 3. Misalnya nomor 1 itu Pak Didiknya, nomor 2 anaknya, nomor 3 cucunya. Tapi warnanya sama. Nah, begitu kan ada nilai dari kita. Kalau kita mungkin sudah punya keluarga, punya anak, mungkin nggak punya kepikiran untuk membantu yang lain. Nah, hal yang positif yang ini kita sampaikan gitu ya, Jessica ya. Jadi bukan Jessica yang ngalami, saya pun sampai sekarang nggak ngalami, tetapi saya selalu tunjukkan hal yang bisa lakukan untuk saya sendiri bersama istri nggak punya anak itu setiap kali keponakan-keponakan mau misalnya suami istri mau lembur bingung kan jemput anaknya kita yang nunggu sampai orang tuanya jemput atau suami istri lagi dapat undangan buka puasa nggak mungkin kan buka puasa jam 6 selesai baru mulai itu makanya jam 10 kita bisa itu sehingga justru di situ ada malah tali silaturahmi juga kita bisa lebih dekat dengan keponakan-keponakan dan cucu-cucu kita dekat dengan kita sehingga kadang kalau kita pergi 2-3 hari aja orang tuanya nitip-titip loh anak mereka bisa honeymoon lagi kan nah, kita nggak honeymoon tapi memberi kesempatan orang lain honeymoon kan baik juga ya Pak Didi ya begitu Mbak Jessica seperti Pak Didi sampaikan memang ya there are many room many ways to room ada banyak cara menuju Roma ya itu tergantung dari respon sikap kita kalau satu kita sikapin positif ya kita akan melakukan hal yang positif seperti itu terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali jawabannya Pak Danang dan juga Pak Dikdik. Semoga terjawab ya Ibu Jessica. Terima kasih juga atas pertanyaannya Ibu Jessica. Baik sahabat pembelajar, saat ini kita juga masih buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa juga untuk langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin berbicara langsung atau bertanya langsung kepada Pak Danang dan juga Pak Dikdik. Dan bagi sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana kita sudah upload video-video terbaru dari acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar bisa menonton kembali, lalu klik juga like, serta komen, dan juga jangan lupa share kepada teman-teman dan juga kerabat semua untuk kita saling menambah pengetahuan. Didik, gantian kita nanya sama Tami. Enak aja dia nanya, anak kita tanya. Boleh, silakan sekarang Pak. Mbak Tami itu sebetulnya beruntung juga ya. Dengan tidak ikut mudik, ya nggak kena macet. Nah, sekarang kita bertanya Pak Didik, bagaimana perasaan Mbak Tami yang memperhatikan kita-kita yang ada kewajiban ya secara moral ya. Itu untuk mudik ke orang tua. Apakah ikut mendoakan kita supaya pada selamat atau hanya nunggu oleh kita pulang? Begitu kan kita harus nanya. Gimana Mbak Tami bisa merasakan melihat kemacetan, melihat semangat mereka pulang itu yang Mbak Tami sendiri ada di Jakarta atau karena dari lingkungan Betawi sehingga merasa sebetulnya nyaman dari satu hal. Mungkin satu hal yang lain siapa tahu kerinduan juga ya pengen ikut pulang ya Pak Didia sekali-sekali merasakan gimana Mbak Tami supaya ada good cover side ya timbal balik perasaan. Makasih. Oke, baik terima kasih Pak Danang luar biasa sekali. Aku kaget nih ditanya sama Pak Danang. Baik, Pak Danang mungkin kalau aku sendiri kan aku orang Betawi ya, jadi seminggu atau 2 minggu bisa lebaran penuh tuh Pak, mungkin keliling, kan satu kampung itu hampir kayak saudara sendiri. Mungkin sama juga kayak ceritanya Pak Dikdik, kurang lebih seperti itu sih. Kalau misalnya lihat orang-orang mudik sih, aku justru sempat kadang iri sih, karena pengen tahu sensasinya itu kayak gimana Pak. Kan mempersiapkan gitu, mau kasih oleh-oleh ke orang tua yang di kampung. Mungkin lebih ke kayak gitu. Terus juga suasananya untuk kena macet-macetan juga sebenarnya pengen tahu sih kayak gimana gitu Pak Danang. Mungkin kurang lebihnya dari aku sih kayak gitu sih Pak Danang. Bagaimana pendapat Pak Danang nih? Oh, jadi nggak ada mudik artinya ketemu adik gitu ya? Kan bisa ketemu adik gitu. Iya Gimana sih, Pak Pak. Didik? Kalau Mbak Tami karena di Jakarta terbalik Pak, dia macet udah tiap hari. Iya. Dianggap bahwa Bener.
pas sekarang ini dia menemukan kebahagiaannya, tidak macet. Iya, benar. Benar nih Pak Dik-Dik. Jadi kan kalau misalnya orang-orang pulang kampung kan kita yang lebaran ini kan ngiter tuh 2 minggu, seminggu. Nah itu lowong banget tuh Jakarta. Jadi enak buat lebaran gitu sih Pak Dik-Dik dan Pak Danang. Oh, jadi Jakarta Iya. serasa milik gue gitu ya. Yang lainnya Iya. kelihatan hanya nepeng gitu ya. Iya. Ini orang pada pergi, jadi rumah gue kosong gitu ya, nggak pada Iya. jadi leluasa gitu ya. Bagus juga ya. Benar. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih nih Pak Danang dan juga Pak Dik-Dik, luar biasa tema kita hari ini mengenai mudik. Dan saat ini juga sudah ada komentar nih dari Ibu Cynthia, luar biasa, keren sekali jawaban Pak Danang dan Pak Dik-Dik, dan tepuk tangan. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Lalu ada juga nih dari Ibu Jessica, siap, luar biasa Pak Dik-Dik dan Pak Danang, terima kasih atas jawabannya, stay positif. Oke, baik, terima kasih juga Ibu Jessica. Lalu sahabat pembelajar, mungkin sudah yang mana waktu sudah menunjukkan jam 3 dan acara seminar online akan segera berakhir. Jadi saya persilahkan nih untuk Pak Danang dan juga Pak Dik-Dik untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online kita hari ini yang sangat luar biasa. Silahkan Pak. Baik, saya dulu ya. Jadi kesuksesan, keberhasilan kita itu tidak lepas dari doa orang tua. Mudik adalah satu sarana untuk kita kembali ke asal, mendekatkan diri ke tempat asal kita, untuk kembali menimba ya air-air kehidupan dari sumur-sumur kehidupan, sehingga kita nanti saat balik lagi dari mudik itu kita tambah harapan baru dan semangat baru untuk selalu terjalin tali silaturahmi, seperti pepatah yang mengatakan kacang jangan lupa lanjaran, kacang jangan lupa kulitnya. Jadi kita tetap menyatu dengan asal-usul kita. Terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan Mbak Didi. Baik. Selamat mudik, dan yang mudik harap semoga dapat berhati-hati di jalan, seperti tadi dikatakan bahwa akan terjadi luar biasa mudik tahun ini dari Danang sampai lebih dari 150% ya, hampir 1 juta lebih ya. 125 juta Pak. 125 juta, dan saya kira perlu kehati-hatian, jangan sampai kita mudiknya di dunia, kemudian karena macet dan segala macam, akhirnya kita mudiknya ke kampung akhirat gitu loh, karena tidak hati-hati. Ya akhirnya semuanya tetap harus kita jalani. Yang terpenting adalah seberapa banyak dan seberapa baik bekal yang akan kita bawa, baik itu bekal untuk mudik di dunia maupun mudik di akhirat. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Dik-Dik, sangat luar biasa sekali. Minal aidin juga untuk Pak Dik-Dik dan juga Pak Danang serta sahabat pembelajar semuanya. Baik, untuk sekali lagi terima kasih juga Pak Danang dan Pak Dik-Dik sudah mengisi acara seminar online hari ini dengan tema kita mudik yang sangat luar biasa pembahasannya. Dan terima kasih juga tentunya untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut join bergabung sampai acara seminar online benar-benar selesai. Saya Tami dan juga tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.